Selamat kepada Partai Hanura. Bapak Tony Sumanto, kami ucapkan terima kasih dan kami mohon kembali ke tempat semula. ISO 9001-2015 adalah sertifikasi tentang sistem manajemen mutu dan komitmen perbaikan berkesinambungan pada suatu organisasi. Kini mari kita ikuti bersama pidato politik Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura. Kami silakan Bapak Usman Sabta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Yang saya hormati dan saya banggakan dan kami cintai Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Yang kami cintai Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, yang sekaligus juga sebagai Ketua Umum Partai PDIP atau Partai PDI Perjuangan. Kalau Ibu sudah senyum, saya lega rasanya. Apalagi kalau Ibu udah duduk dekat Pak Jokowi, rasanya lebih lega lagi. Para pimpinan lembaga tinggi negara, ada Pak Jul, Pak Setia Novanto, Pak Mahyudin, Pak Faruk, dan semua ini juga ketua-ketua partai. Saya ingin menyapa juga saudaraku ketua-ketua partai, ada Bung Surya Paloh, ada Bung Surya Paloh ini dari Partai Nasdem. Begitu cintanya dia dengan Hanura, dia angkat berdiri tangannya. Saudara Ketua Partai P3 Romi, Ketua Partai Gerindra, ada Gerindra, Ketua Umum Partai PKPI, aduh, ini ada partai PAN juga di sini. Sekali lagi itu ada Partai Golkar. Maaf Pak Setia Novanto, memang sekarang zaman berubah, banyak partai pindah partai, jadi biasa-biasa saja. Saya bangga dengan partai-partai yang pindah-pindah itu, nggak apa-apa sekarang. Karena apa? Yang penting untuk kepentingan negara. Partai saya pun kalau diambil silakan, tidak apa-apa. Tapi kalau dia mau
Kalau nggak mau biarkan aja lah di hati nuraninya. Ada di sini saya lihat Pak Jimli. Halo Pak Jimli. Ada Pak Kiai Agil Sirat. Alhamdulillah. Ini semuanya udah ada Pak Ahok. Aduh. Kalau Pak Ahok sudah duduk dekat Pak Agil Sirat, ini ada tanda-tanda. Pak Ahok ini nakal, persis kayak saya nakalnya. Tapi saya suka. Ya, di sini para gubernur yang hadir, Excellency, all of you, I love you. All the ambassador for Indonesia, I love you all. And I don't know how to say in Indonesia, but welcome and thank you for coming. Para menteri kabinet yang hadir, saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Menteri kabinet ini kompak. Kalau ada presiden pergi, semuanya pergi. Yang nggak pergi itu nanti ketinggalan kereta dia. Tunggu aja dia nanti. Saya bukan mau bilang ada kabinet ketiga ya, nggak ada. Saya nggak bilang begitu. Jangan macam-macam, sok tahu lo. Udahlah, kalau partai itu jangan terlalu kaku-kaku. Bagaimana rasanya menyentuh hati rakyat? Pokoknya saudara ingat, saya cuma satu. Kalau presiden saya ketawanya begini-begini berarti benar. Tapi kalau ketawanya presidennya cuma itu artinya ada tanda-tanda. Beda kayak Bu Mega dulu waktu jadi presiden, senyumnya lain. Senyumnya manis begitu. Kalau Bapak Presiden ketawanya, senyumnya jadi lain lubuk, lain ikannya. Bapak Ibu sekalian, di sini ada Ketua PBNU, Ketua Muhammadiyah, dan saudara-saudara sekalian para undangan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Khususnya saya ingin menyampaikan rasa hormat tertinggi di dalam organisasi ini kepada Bapak Wiranto beserta Ibu. Pak Wiranto dan Ibu ini adalah pembina saya. Juga sahabat saya ada Pak Bagio, Paris. Halo Pak. Kami ini bekerja dan seluruh warga pengurus yang ada di belakang ini adalah pendukung dalam saya memimpin organisasi ini ke depan, dan mereka adalah orang-orang terpilih dengan berkali-kali direvisi keluarlah nama-nama ini semua sebagai putra-putra bangsa terbaik. Aduh, saya ini baru pertama kali Pak Presiden
pidato di depan sekian besar jumlahnya. Masya Allah. Ini semua adalah keluargaku dari seluruh Indonesia. Pertama dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Sulawesi, dari se-Indonesia. Bangkit, jaya, menang, menang, menang. Aduh. Bapak Presiden, para undangan yang saya muliakan, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini didorong oleh hati nurani kita semua hadir pada pengukuhan DPP Partai Hanura periode 2016-2020. Yang kedua, pada hari ini kami merasa bangga dan terhormat rasanya. Itu muncul karena pada pengukuhan ini hadir Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia telah berkenan hadir mengikuti prosesi pengukuhan ini. Tentunya harapan kita Bapak Presiden tidak cepat-cepat pergi di sekitar seluruh rakyat Indonesia ini hari. Dan kebahagiaan kami semakin lengkap dengan hadirnya tamu undangan yang merupakan tokoh-tokoh nasional yang kesemuanya merupakan sahabat kita dalam membangun negeri ini. Sebagai bentuk penghormatan kita kepada mereka semua, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada seluruh tamu dan undangan. Para pengurus dan kader Hanura yang saya banggakan, jika prosesi pengukuhan ini ada nuansa yang berbeda dengan prosesi sebelumnya, tentu hal itu adalah sebuah kesengajaan. Selaku Ketua Umum partai yang telah saudara pilih secara aklamasi, saya menginginkan bahwa pagi ini adalah titik awal kita dalam memperkokoh Partai Hanura sebagai alat perjuangan bagi rakyat Indonesia. Sebagai alat perjuangan, maka partai ini harus solid dan terus memodernisasi organisasi demi tujuan pendiriannya. Kita mengabdi kepada negara, bukan mengabdi kepada orang. Solid yang saya maksud bukan saja seperti yang telah ditunjukkan kader-kader Hanura dalam memilih ketua umumnya, bukan juga solid yang sekedar saya bersama Pak Wiranto menunjukkan dalam menyusun kepengurusan yang dikukuhkan pada pagi hari ini. Solid yang saya maksudkan adalah kesolidan kita
semua dalam melakukan tugas-tugas perjuangan mengisi kemerdekaan bangsa. Itulah kesulitan yang Partai Hanura inginkan. Kesulitan partai yang membawa manfaat bagi menguatnya persatuan demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Solid dalam berpartai harus sama-sama dan sebangun dengan solidnya kita dalam berindonesia. Itulah muara perjuangan kita. Saudara sekalian, bukanlah kader Partai Hanura jika bisa tidur nyenyak sementara kesenjangan pembangunan antar daerah dan ketidakadilan masih terjadi di Republik ini. Oleh karena itu, sejak pagi hari ini tidak boleh satupun dari keluarga besar Hanura yang menjadikan hati nurani rakyat hanya sebagai slogan semata. Kalau hari-hari kemarin ada memaknainya hanya sebagai slogan, maka sejak pagi ini harus merubahnya sebagai sebuah tindakan nyata. Hal tersebut sesuai dengan pesan Bapak Ketua Dewan Pembina kepada kita semua. Hanura yang telah kita tetapkan sebagai nama partai kita harus benar-benar menjadi roh dan basis dari perjuangan politik kita. Tanpa hati nurani rakyat, seorang pemimpin lembaga negara, menteri, kepala daerah, pimpinan DPRD, maupun pemegang jabatan kenegaraan dan publik lainnya bukanlah seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah orang-orang pilihan yang dalam perjuangannya selalu mendasarkan pada hati nurani rakyat yang dipimpinnya. Tanpa hati nurani rakyat, saya, Anda, atau kita semua bukanlah siapa-siapa. Kita adalah rakyat dan rakyat adalah kita. Jerit rakyat adalah jerit Hanura. Tangis rakyat adalah tangis Hanura. Terwujudnya kebahagiaan rakyat adalah beban sejarah yang harus dipikul oleh Partai Hanura. Itulah hakikat sesungguhnya dari niat kita dalam membesarkan partai. Partai Hanura didirikan sebagai respon atas kondisi rasional, nasional dan global yang terjadi saat itu. Partai Hanura juga memandang bahwa dalam soal bernegara, kepemimpinan nasional maupun daerah adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu, dalam setiap sirkulasi kepemimpinan, pilpres, pilkada, Partai Hanura selalu mengambil peran sebagai bentuk perjuangan bersama dalam mewujudkan cita-cita pendiri bangsa. Dan syukur alhamdulillah, hingga hari ini Partai Hanura memegang prinsip bersama partai lainnya, yaitu bersama partai lainnya Hanura dalam pilpres
Pilpres 2014 yang lalu mengusung dan memperjuangkan pasangan calon Insinyur Haji Joko Widodo dan Yusuf Kala hingga terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia dan dapat memegang amanah sesuai hati nurani rakyat. Pernyataan tersebut bukanlah klaim dari Partai Hanura semata. Rilis dari berbagai lembaga independen yang mensurvei tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah saat ini selalu berada di atas 70%. Nah ini, menurut ahli infak, saya tanya, siapa nanti yang akan jadi presiden tahun 2019? Tunggu. Saya bertanya kepada ahli infak, siapa nanti 2019 yang bakal jadi presiden lagi? Saudara yang bilang, siapa? Bukan saya ya. Siapa? Kok sama yang meramalkan infak itu? Sedangkan terkait dengan pilkada yang telah dilaksanakan di 1001 daerah pada 15 Februari 2017 yang lalu, seluruh kader Partai Hanura telah dapat menunjukkan hasil kinerjanya yang memuaskan. Tanpa bermaksud mendahului keputusan penyelenggara pemilu, internal partai telah menghitung bahwa Partai Hanura sudah menorehkan 50% lebih kemenangan dalam pilkada kali ini. Dan kemenangan 45 daerah itu, 12 diantaranya adalah kader-kader terbaik Partai Hanura. Atas perolehan itu, Partai Hanura mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif yang telah diberikan oleh masyarakat dalam pesta demokrasi 15 Februari 2017 yang lalu. Amanat rakyat yang telah diberikan kepada kami akan kami jalankan dengan cahaya nurani. Bapak Presiden yang kami hormati serta undangan sekalian yang berbahagia, dalam konteks pemilu legislatif, Partai Hanura selalu mendapatkan peningkatan kepercayaan rakyat. Berdasarkan hal tersebut, maka sebagai politik kami yakin, sebagai partai politik, Partai Hanura bahwa pada pemilu 2019 akan datang, akan dapat memenangkan suara hati rakyat. Bangkit, jaya, menang. Selain Partai Hanura memiliki kader-kader yang dipercaya oleh Presiden, mampu menjadi menteri, dipercaya oleh partai-partai politik dan para senator DPD RI sebagai pimpinan lembaga negara, dipercaya oleh rakyat menjadi anggota legislatif maupun kepala atau wakil kepala daerah. Saat ini Partai Hanura juga telah dipercaya oleh sebagian besar DPD RI sebagai wadah perjuangannya. Di samping karena kesamaan platform,
Bergabungnya para senator ini tidak lepas dari desakan para konstituennya agar perjuangan mereka dalam menghilangkan kesenjangan pembangunan antar daerah dapat semakin maksimal, seperti pembangunan infrastruktur sekarang ini. Itulah modal besar dari Partai Hanura dalam menyongsong perpolitikan Indonesia di masa yang akan datang. Sebagai otokritik dan bentuk modernisasi organisasi, Partai Hanura harus mempercepat usahanya membenahi diri. Konsolidasi partai melalui pembentukan pengurus partai hingga tingkat desa harus segera diselesaikan. Ya pemirsa, itu tadi kita sudah saksikan sedikit kata sambutan yang disampaikan oleh Ketua DPP yang sudah resmi hari ini menjadi pengurus DPP Partai Hanura periode 2016-2020. Saya masih bersama dengan Pak Farid. Pak Farid, dari serangkaian acara hari ini, apa statement yang ingin Anda sampaikan terakhir? Inilah partai saya, partai yang didirikan oleh Pak Wiranto, yang sesungguhnya Pak Wiranto bisa menempatkan siapa saja untuk jadi ketua umum. Pak Wiranto bisa menempatkan putranya bisa menjadi ketua umum, tapi itu tidak dilakukan. Inilah partai yang hari ini dipimpin oleh Pak Usu, tokoh yang tidak ada kekerabatan sama sekali dengan Pak Wiranto, karena melihat Pak Usu lah yang bisa membawa partai ini sesuai dengan keinginan masyarakat luas, sesuai dengan keinginan dan visi dan misi partai ini bisa besar ke depan. Artinya apa? Inilah sungguhnya partai modern di Indonesia yang berdiri dengan kekuatan mandiri dari semua kadernya. Dan inilah partai yang selalu menyerukan kita untuk menolak apa yang paling tidak disukai oleh masyarakat kita hari ini adalah sikap koruptif. Baik. Itu. Baik. Terima kasih Pak Farid atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami di pagi hari ini dalam acara pengukuhan pengurus DPP Hanura periode 2016-2020. Saya Tisa Noveni, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.